Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nak soleh-soleha kelas 5? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, di sini ya kembali ke pembelajaran online kita. Kita akan bahas ya materi baru, bab baru, pelajaran yang ke-6 tentang penafsiran dan penyajian data tunggal ya anak soleh-soleha. Oke, sudah siap ya anak soleh-soleha? Silakan anak soleh-soleha bisa perhatiin di share screen yang ada ini ataupun juga bisa dibuka di bukunya halaman 181 sampai 188 ya. Nah, tentang pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk tabel. Oke, anak soleh-soleha. Ini perbesar dulu. Oke. Nah, dalam penyajian dan penafsiran data tunggal, di sini kita akan mempelajari tentang mengumpulkan data, ya, kemudian menyajikan data dalam bentuk tabel yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kemudian nanti juga kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, diagramnya ini meliputi diagram gambar atau piktogram, kemudian diagram garis dan juga diagram batang. Kemudian terakhir nanti kita akan mempelajari membaca serta menafsirkan data. Oke. Nah, di sini anak soleh-soleha bisa lihat di materi prasyarat ya. Di sini ada beberapa data ya. Data tinggi badan siswa kelas 5 dalam sentimeter. Nah, di sini ada berapa siswa yang terdata. Nah, kita lihat di sini. Ke samping sini dia ada 14 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ke bawahnya ada 2. Jadi 14 kali 2 28 ya. Jadi di sini jumlah siswanya ada 28. Siswa yang terdata ada 28 siswa. Kemudian ada berapa sentimeterkah siswa yang memiliki tinggi badan terpendek? Nah, kita lihat di sini. Ternyata yang memiliki tinggi badan terpendek adalah 116 ya, 116 ini, 116 cm. Jadi kita tulis siswa yang memiliki tinggi badan terpendek adalah 116 cm. Kemudian siswa yang memiliki tinggi badan tertinggi. Nah, kalau kita lihat di datanya ini ya, nah soleh-soleha, di sini siswa yang memiliki data tinggi badan tertinggi itu adalah 124 ya. Kita tulis. Jadi siswa memiliki tinggi badan tertinggi adalah 124. Lalu soal yang nomor 2, dapatkah kamu membaca informasi yang terdapat pada tabel di sini? Nah, jadi di sini adalah ada data jumlah siswa ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, jadi kita bacanya di sini kelas 1 jumlah siswanya ada 40, kelas 2 jumlah siswanya juga 40, kelas 3 jumlah siswanya 38, kelas 4 jumlah siswanya ada 38, kelas 5 jumlah siswanya ada 36 dan kelas 6 jumlah siswanya ada 36 ya. Nah, lalu jumlah siswanya ini ada berapa? Jumlah siswa satu sekolahan ini. Nah, jadi kita jumlahkan ya, jumlah siswa dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6. Kita jumlahkan. Nah, kita tulis di sini ya. Jadi jumlah seluruh siswanya tadi 40 tambah 40 tambah 38 tambah 38 tambah 36 tambah 36. Jadi jumlah seluruh siswanya itu ada 228. Nah, itu ya anak soleh-soleha tentang materi prasyarat ya, menyajikan data dan mengumpulkan data. Selanjutnya kita ke mengumpulkan data. Lihat di sini Bu Lina membeli mainan ya di pasar. Nah, ini ada catatan barang yang dipesannya. Ada mobil-mobilan sebanyak 8 buah, pesawat mainan 6 buah, kapal mainan 10 buah, bola plastik yang besar 10 buah, bola plastik kecil 12 buah, helikopter 5 buah, celengan 4 buah, pelampung 6 buah. Nah, apakah yang dilakukan Bu Lina tersebut merupakan kegiatan mengumpulkan data? Nah, jawabannya adalah iya ya. Jadi Bu Lina ini sedang mengumpulkan data mainan ya, barang mainan. Mengumpulkan data barang mainan. Nah, datanya ini tadi ya anak soleh-soleha ya. Kemudian di sini ada lagi, di selanjutnya ada isian data pekerjaan orang tua. Nah, ini nggak usah diisi ya, ini sebagai contoh saja. Nah, apakah kegiatan di tabel ini juga merupakan kegiatan mengumpulkan data? Iya ya, karena yang di sini adalah mengumpulkan data pekerjaan orang tua siswa ya. Ini adalah data
pekerjaan orang tua siswa. Jadi ini dikatakan kegiatan mengumpulkan data. Nah, anak soleh-solehah, jadi mengumpulkan data itu dapat dilakukan dengan beberapa cara ya, anak soleh-solehah ya. Nih, mengumpulkan data dapat dilakukan dengan bisa melakukan dengan cara percobaan ya. Kemudian bisa juga dengan cara wawancara atau menanyai secara langsung nih. Atau bisa juga mengutip informasi dari sebuah artikel ya. Misalkan kita ingin mengetahui jumlah penduduk di suatu RT atau suatu kampung atau suatu dusun, nah kita bisa langsung ke ketua RT-nya, Pak RT-nya atau ke Pak RT, Pak RW atau ke kantor kepala desa ya. Dengan cara bisa langsung menanyainya secara langsung atau dengan cara wawancara. Oke, anak soleh-solehah. Selanjutnya di sini kita akan latihan ya. Apa sih yang dimaksud dengan mengumpulkan data? Nah, ini ya. Mengumpulkan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi kita itu mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, itulah adalah pengertian dari pengumpulan data. Kemudian yang nomor 1A, berilah contoh data yang dapat dikumpulkan terkait dengan dirimu. Nah, contohnya banyak ya. Di sini misalkan contohnya yang bisa dikumpulkan terkait diri kita itu ada data tinggi badan, data berat badan, data nilai ulangan, atau data ukuran sepatu, dan lain-lain. Banyak ya, anak soleh-solehah. Kemudian yang nomor 1B, berilah contoh data yang dapat dikumpulkan terkait dengan lingkunganmu. Nah, terkait lingkungan kita, misalkan di dusun kita atau di perumahan kita gitu kan. Nah, data yang bisa kita kumpulkan itu bisa data pekerjaan masyarakat yang ada di sekitar kita ya, data kendaraan yang dipakai ya juga bisa, terus data berapa jumlah warga di situ, jumlah laki-laki, perempuan, anak-anak. Nah, bisa ya anak soleh-soleha. Nah, terus yang nomor 2, di sini ada beberapa nama data ya. Di sini informasi apa yang bisa kamu temukan pada masing-masing data. Tentu saja yang nomor 2 ini yang kita bisa ketahui adalah informasi data tentang umur siswa ya. Yang B ini informasi data tentang tinggi badan siswa. Yang C informasi data yang bisa kita ketahui yaitu tentang berat badan siswa. Terus yang D ini informasi yang bisa kita dapatkan yaitu data tentang data banyak bunga ya yang ditanam di pekarangan sekolah, data tentang banyaknya bunga. Kemudian yang E ini data banyaknya rumah di kampung kita ya. Yang F ini data banyak siswa di setiap kelas ya yang ada di sekolah kita. Nah, lalu bagaimana cara mengumpulkan data? Sebutkan yang kamu ketahui. Nah, tadi ya, cara mengumpulkan data tadi ada beberapa cara ya, bisa melakukan dengan percobaan, wawancara, ataupun juga mengutip informasi dari artikel. Nah, lalu yang nomor 4, Ali ingin mengetahui jumlah siswa setiap kelas di SD Harapan Bangsa. Nah, Ali menanya jumlah siswa kepada setiap wali kelas di sekolah tersebut. Nah, cara pengumpulan data apa yang dipilih oleh Ali? Nah, jadi cara yang dipilih oleh Ali ini adalah menanyai langsung ya, menanyai langsung ke wali kelas atau wawancara. Jadi yang digunakan, cara yang digunakan pengumpulan data oleh Ali ini adalah wawancara. Lalu yang nomor 5. Nomor 5, sini di kelas 5 ini sedang melakukan pemilihan ketua kelas. Nah, ada 3 calon ketua kelas, Adi, Dita, dan Eni. Nah, proses pemilihannya itu dilakukan dengan pemungutan suara ya. Nanti calon yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi ketua kelas. Nah, setelah diperoleh pemungutan suara, terus dihitung, nah, Adi itu memperoleh 12 suara, Dita 10 suara, dan Eni 8 suara. Nah, data tentang apakah yang sesuai dengan kasus di atas? Nah, data yang sesuai dengan kasus di atas ini adalah data pemilihan ketua kelas ya. Terus ada berapa data yang terkumpul? Nah, data yang terkumpul ini tadi 12 ditambah 10 ditambah 8. Jadinya ada 30 suara ya, ada 30 suara. Kemudian yang terakhir ini siapakah calon ketua kelas yang paling unggul? Nah, berdasarkan pemerolehan suara ini ya, yang paling unggul itu adalah Adi ya, dia memperoleh 12 suara. Nah, itu ya anak soleh-soleh tentang mengumpulkan data. Selanjutnya kita masuk ke menyajikan data dalam bentuk tabel.
Lihat anak soleh-soleha, di sini ada nilai hasil ulangan matematika dari 36 siswa. Nah, ini ada data nilai ulangan matematika dari 36 siswa ya. Di sini ada 80, 80, terusnya sampai 50 di sini ya. Ini ada 36 siswa. Ini adalah data ulangan matematika. Nah, data-data ini akan kita susun ke dalam bentuk tabel ya. Nah, kita lihat dulu ya, nilai yang paling kecil. Kita lihat di sini. Di sini nilai yang paling kecil adalah 30 ya. Ini ada 30. Kemudian nilai yang paling besar adalah 90. Nah, kita bisa susun ke dalam bentuk tabel berdasarkan data-data ini seperti ini ya, anak soleh-soleha. Kita buat tabelnya ya, menyusun tabel distribusi frekuensi ya. Nah, di sini pertama di kolom yang paling kiri ada nilai ya. Tadi kita urutkan paling kecil dulu ya nilainya. 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai yang paling besar 90. Terus di sini ada turus. Turus itu adalah lambang ya, lambang angka seperti ini, lambang. Nah, kemudian di sini ada banyaknya siswa atau banyaknya frekuensi. Nah, berdasarkan data yang di sini tadi anak soleh-soleh ya, ternyata yang mendapatkan nilai 30 itu cuma ada 1 siswa ya. Jadi kita tulis di sini banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 30 ada 1 ya, 1. Nah, sini terusnya kita tulis 1. Terus yang dapat nilai 40 ada 2 ya. Kita tulis terusnya di sini 2. Yang dapat nilai 50 ternyata ada 5. Nah, di sini terusnya kita tulis 5. 1 2 3 4, kelimanya kita coret ke samping. Kemudian yang dapatkan nilai 60 ada 7, ya, terusnya ada 7. Yang mendapatkan nilai 70 juga ada 7. Mendapatkan nilai 80 ada 9 dan mendapatkan nilai 90 ada 5. Jadi jumlahnya seluruh siswa itu ada 36 tadi ya. Nah, jadi kolom terus ini adalah kolom bantuan saja ya. Nanti kalau sudah terdata ini kolom terusnya bisa dihilangkan ya, boleh dihilangkan. Jadi cuma nilai sama frekuensi saja, nggak apa-apa. Oke, anak soleh-soleha. Nah, kemudian kita ke latihan tugasnya ya. Anak soleh-soleha silakan kerjakan latihan tugasnya di halaman 186 sampai 188. Nah, yang nomor 1 ini dia tentang berat badan siswa ya. Di sini ada data 30 siswa tentang berat badan 30 siswa. Nah, di sini tinggal anak soleh-soleha isi ya, kerjakan ya. Terus yang nomor 2 ini juga ada waktu yang diperlukan siswa untuk berlari mengelilingi lapangan. Di sini juga ada datanya yang nomor 2. Lalu yang nomor 3 di sini ada data hasil ulangan matematika siswa teladan nih. Di sini anak soleh-soleha silakan kerjakan berdasarkan data yang ada di sini. Nah, kemudian nanti di sini diisi kayak tadi ya, contohnya ya nilai paling kecil diisi dulu sampai nilai yang paling besar. Kemudian yang banyaknya dapatkan nilai paling kecil ada berapa dan seterusnya seperti itu ya anak soleh-soleha. Terus yang nomor 4-nya, nah nomor 4 di sini ada hasil pengukuran tinggi badan siswa dalam sentimeter nih. Nah, di sini nanti tinggal anak soleh-soleha cari yang paling pendek, yang paling tinggi. Nah, di sini dijawab semua ya anak soleh-soleha. Terus yang nomor 5 terakhir ini juga ada data mata pelajaran nih yang digemari oleh siswa. Nanti di sini ada mata pelajaran MTK, IPA, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia ya. Nanti ada siswanya yang gemar ada berapa di sini ya. Lalu jumlah siswanya juga ada berapa. Itu ya anak soleh-soleha. Mungkin ini saja ya anak soleh-soleha tentang materi pengumpulan data dan penyajian data dalam bentuk tabel ya. Silakan anak soleh-soleha tonton video Yanda ini lalu kerjakan tugasnya. Tugasnya di foto ya, dikumpul ke WA Yanda Habibi, boleh di kertas atau di buku ya. Oke anak soleh-soleha, mungkin yang sudah cukupkan ya sampai di sini pembelajaran online kita pada kali ini. Kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung silakan langsung WA Yanda Habibi ya. Ya, mungkin Yanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.